Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini yang rekan-rekan mungkin juga sudah lihat di depan rekan-rekan gitu ya, yaitu adalah buku yang berjudul From Powerful Word to Powerful Action, atau bagaimana caranya kita mulai perubahan dalam diri kita melalui mengeluarkan kata-kata yang positif atau kata-kata yang powerful yang pada akhirnya itu akan menciptakan aksi-aksi atau tindakan nyata yang powerful, terutama kaitannya dengan bagaimana kita merubah kehidupan kita setiap harinya. Dan untuk itu, nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai review buku kali ini. Bukunya direview dan ditulis gitu ya, bukunya ditulis oleh Erwin Parengkuan, salah seorang praktisi pengembangan diri, terutama kaitannya di bidang public speaking, komunikasi, MC, dan sebagainya. Memang pengalaman beliau ini adalah sebagai seorang host secara level nasional, bahkan internasional gitu, dan juga memang profesional MC yang banyak berbicara gitu ya di event-event dan juga memandu event-event yang ada di Indonesia saat ini. Beliau juga merupakan founder dari Talk In bersama dengan rekannya. Nah, buku ini tentang apa sih? Bukunya tentang komunikasi kah? Atau tentang strategi berbicara di depan publik kah? Jawabannya adalah enggak, rekan-rekan. Kalau misalkan rekan-rekan cukup jeli gitu ya melihatnya bahwa buku ini tuh akan bahas tentang seni, menemukan mantra dan mewujudkannya dalam diri kita. Mantra itu apa sih ya? Mantra itu kan sesuatu yang itu berdampak terhadap kehidupan kita, sesuatu yang mengubah kehidupan kita gitu ya. Kalau kita sering-sering lihat-lihat cerita-cerita sihir gitu ya. Nah, sama ternyata kata-kata yang kita keluarkan dalam diri kita itu adalah sebuah mantra yang ternyata bisa ajaib dalam merubah kehidupan kita. Dan itu adalah salah satu esensi dari buku ini. Yaitu yang buku ini tuh membahas tentang bagaimana sih apa yang kita pikirkan setiap harinya itu adalah buah dari perkataan kita. Artinya apa? Kata-kata yang kita sampaikan, kata-kata yang kita ucapkan setiap harinya ini, itu ternyata memprogram pikiran kita. Contoh misalkan, kalau misalkan rekan-rekan merasa bahwa rekan-rekan capek dan ngomong, aku capek gitu ya. Nah ternyata kata-kata aku capek itu berdampak sekali terhadap pikiran kita. Akhirnya pikiran kita mengkondisikan, ya memang kita lelah gitu. Ternyata ketika pikiran kita mengondisikan kita capek, itu berpengaruh terhadap tindakan kita. Artinya apa? Ya akhirnya secara fisik tubuh kita pun jadi rasanya capek, lelah. Kita akhirnya kayak, males nih. Akhirnya kita benar-benar lemes gitu. Kita nggak mau bergerak. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kata-kata kita positif, kita semangat. Hari ini aku adalah orang yang produktif gitu. Akhirnya kata-kata kita itu secara nggak langsung memprogram pemikiran kita. Dan pikiran itu membuat tindakan kita pun jadinya produktif. Kita pun akhirnya semangat dan energi menjalani hari kita. Maka kalau kita mau merubah kehidupan kita, yuk dimulai dari kata-kata kita. Atau kata-kata yang kita ucapkan setiap harinya. Itu adalah gambaran isi buku ini. Nah, kalau untuk isinya sendiri, rekan-rekan, mungkin rekan-rekan juga udah lihat ada 4 poin isinya. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita memilih kata-kata yang berdampak. Setelah itu di poin kedua tentang kata-kata yang kita pilih. Jadi kalau misalkan di bagian satu itu membahas tentang pilihlah kata-kata yang berdampak terhadap kehidupanmu. Di bagian kedua adalah mempelajari tentang bagaimana kata-kata yang kita pilih itu bisa merubah emosi kita. Kata-kata negatif, emosinya negatif. Kata-kata positif, itu emosinya positif. Dan yang ketiga adalah membahas tentang kebiasaan. Karena perubahan hidup kita itu nggak hanya bisa dimulai lewat kata-kata, tapi dimulai lewat kebiasaan atau tindakan kita. Dan yang keempat, nggak kalah pentingnya bagaimana kita memiliki growth mindset. Karena yang membuat kita sukses bukan hanya kata-kata kita, tapi juga bagaimana pola pikir kita. Apa kita termasuk orang yang growth mindset atau kita termasuk yang fixed mindset. Untuk pembahasan satu persatu, yuk kita bahas saat lagi. Di bagian pertama, tentang pemilihan kata-kata yang berdampak, ini memang menceritakan tentang pengalaman pribadi gitu ya. Pengalaman pribadi dari seorang Erwin Parengkuan gitu ya. Pribadi seperti apa sih? Yang itu goals pribadinya itu perlahan itu listnya sudah dicoret. Goalsnya itu perlahan sudah dicentang-centang tuh. Kenapa? Tanpa disadari ternyata goals yang dia inginkan ketika muda itu perlahan sudah mulai dia coret-coret. Nah, apa yang membuat dia bisa perlahan mewujudkan goals dia tadi? Ternyata salah satunya adalah karena memang dia menggunakan dua kata-kata positif yang itu, atau dua kata-kata powerful yang itu merubah kehidupannya. Kata-kata pertama yang itu juga merubah kehidupannya banget, itu adalah kata-kata tentang kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, jadi you are what you think. You are what
you think. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikirnya itu bisa kamu lakukan, ya kamu akhirnya akan bisa mewujudkannya. Tapi kalau kamu berpikir itu tidak mungkin kamu lakukan, ya sampai kapanpun kamu nggak akan mau mengeluarkan effort atau usaha untuk menjalankannya. Ya mungkin kalau kita kembali ke beberapa puluh tahun lalu, banyak orang yang berpikir bahwa wah, orang manusia itu nggak bisa terbang. Kalau kita masih berpikir manusia itu nggak bisa terbang, ya akhirnya kita nggak mau cari usaha kan. Kita nggak mau usaha gimana caranya manusia bisa terbang. Tapi Wright bersaudara membuktikan bahwa ketika dia berpikir dia bisa, maka itu yang menggerakkan dia menuju aksi nyata yang akhirnya mewujudkan sesuatu yang nggak bisa menjadi bisa tadi itu. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan karena itu akan menentukan kehidupanmu. Itu yang pertama. Lalu terus yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah kalimat kedua yang itu juga berkontribusi terhadap dirinya adalah tentang never miss something, ya. Miss something. Yang ini kalau coba saya tafsirkan adalah jangan pernah melewatkan setiap peluang yang ada dalam hidupmu. Selalu fokus, upayakan sedemikian yang kamu bisa selama sudah ada peluang di depanmu. Jadi jangan melewatkan, karena ya kalau kita melewatkan peluang depan kita, penyesalan itu nanti di belakang ketika kita tua. Maka yuk, ketika ada peluang depan kita yang bisa kita ambil, langsung ambil, sehingga akhirnya itu bisa kita nggak pernah menyesal gitu. Itu adalah yang pertama. Nah, tentang bagaimana kata sederhana itu bisa merubah kehidupannya, termasuk kalau menurut kisah Erwin Marko adalah bagaimana goalsnya bisa tercapai. Yang kedua adalah kita diajak untuk memilih kata-kata. Kita selektif milih kata. Pernah nggak sih rekan-rekan emosi akhirnya mengeluarkan kata-kata negatif? Kata-kata negatif akhirnya membuat orang terluka dan kita akhirnya nyesel. Duh, tahu gitu aku tadi nggak ngomong kayak gitu ya. Tahu gitu aku nggak ngomong kayak gini ya. Nah, ini adalah gambaran bahwa penting bagi kita untuk memilih kata-kata yang kita keluarkan. Karena kalau kata-kata yang kita keluarkan nggak kita pilih, orang akhirnya tersinggung, orang sakit hati, akhirnya orang nggak nyaman dengan kita. Kalau orang nggak nyaman dengan kita, susah untuk peluang-peluang baru itu muncul depan kita, yang itu juga berpengaruh terhadap karir kita. Maka hati-hati dengan kata-kata yang pilih. Jadi rekan-rekan mau milih kata-kata seperti apa. Banyak juga ya orang yang merasa bahwa kata-kata yang kita milih itu, ya itu kan karena saya kesel, saya ngomongin seperti itu. Nah, jadi seakan-akan bahwa kita nggak punya kendali atas kata-kata kita. Padahal kita punya kendali loh. Kita punya kendali. Untuk apa? Untuk memilih kata-kata kita. Maksudnya, lah iya. Kalau kita tahu bahwa setiap kata-kata kita itu bisa sangat berpengaruh terhadap karir kita, maka jangan merasa bahwa kalau kita negatif, kata-kata kita harus negatif ke orang lain. Enggak. Tapi kita punya kendali untuk memilih respon. Kita mau merespon dengan kata-kata positif ketika orang jahat ke kita, atau kita mau merespon dengan kata-kata negatif. Yang itu tentunya kembali ke rekan-rekan. Tapi kalau dibahas di bagian pertama, kata-kata kita berpengaruh terhadap pikiran kita ke tindakan kita. Kalau kata-kata kita negatif, tindakan kita pun secara langsung akan negatif. Itu di poin kedua. Di poin ketiga adalah berbicara tentang ternyata kata-kata aja nggak cukup. Kata tidak cukup untuk sukses. Artinya apa? Kita untuk bisa sukses kan nggak hanya bisa dengan ngomong, tapi perlu ada tindakan nyatanya. Maka penting bagi kita untuk mulai mengatur kebiasaan kita. Kita mengatur ulang kebiasaan kita. Kalau kata-kata yang sudah kita ucapkan positif, kita harus memastikan kata-kata kita itu kemudian kita wujudkan dalam tindakan-tindakan positif yang walaupun kecil, tapi itu berdampak terhadap kebiasaan kita. Karena kalau namanya manusia, ketika diminta untuk merubah kebiasaannya secara frontal, merubah kebiasaannya 180 derajat, itu paling susah. Tapi kebiasaan itu dimulai dari habit-habit atau kebiasaan kecil. Kalau kita mau lari, ya minimal jangan langsung disuruh lari yang awal-awal nggak pernah lari. Tapi minimal kita jalan santai dulu lah, kita konsisten 5 menit atau 10 menit setiap harinya, sehingga akhirnya sudah mulai konsisten, baru kita tingkatkan bobot untuk kebiasaannya. Maka kita perlu merubah kata-kata kita tadi menjadi kebiasaan positif. Nah, di bagian keempat, di bagian terakhir itu membahas tentang pentingnya kita punya growth mindset. Nah, growth mindset di sini itu dibahas tentang yang ada di bukunya Carol Dweck, yaitu ada fixed mindset, ada growth mindset. Fixed mindset itu merasa bahwa ya itu nasib, gak bisa dirubah. Apa yang ada dalam diri saya itu adalah nasib, itu adalah fixed mindset. Tapi kalau growth mindset gitu ya, dia selalu percaya bahwa dia punya kendali, ya, kendali untuk berproses.
Ini kalau saya sering bilang, kendali untuk berproses. Artinya apa? Orang yang memiliki growth mindset percaya bahwa segala sesuatu di depan dia itu mungkin untuk dia lakukan. Dia punya kendali untuk mewujudkannya. Tinggal effort, sekeras apa effort atau usaha yang mau dia keluarkan. Jadi kalau misalkan saya hari ini nggak bisa, orang yang memiliki fixed mindset merasa bahwa ya ini emang nggak bisa. Tapi orang yang memiliki growth mindset selalu percaya bahwa saya pasti bisa, tapi sekarang yang saya fokuskan adalah gimana caranya biar bisa. Belajar, bertumbuh, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah buku ini memang banyak membahas tentang kesuksesan sebenarnya. Jadi lebih ke arah ke buku motivasi. Ya, kalau misalkan rekan-rekan lihat. Motivasi seperti apa? Nggak motivasi yang ada kata-kata mutiara, tapi motivasi yang lebih memberikan pemahaman pada kita tentang pentingnya sebuah kata. Bahwa kita nggak bisa menyepelekan kata-kata kita. Banyak orang yang merasa bahwa ya kalau mau sukses ngapain kebanyakan ngomong, tapi kerja keras. Nah, nggak banyak yang sadar bahwa untuk kita bisa bekerja keras, itu kita juga perlu memiliki pikiran yang positif. Kerja keras tapi nggak positif pikiran kita, akhirnya kerja keras kita juga akhirnya nggak bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita. Dengan pemikiran positif, akan akhirnya membantu untuk memastikan kerja keras kita tadi ini berujung positif. Karena kerja keras kita tadi itu juga membuat orang di sekitar kita tuh nyaman, lingkungan kita pun akhirnya positif, dan kita akhirnya bisa mencapai karir kita. Maka, kalau misalkan rekan-rekan mau sukses, dan misalkan nggak tahu cara merubah kata-kata dalam diri kita sehari-harinya, buku ini dapat menjadi salah satu literatur yang bisa rekan-rekan coba untuk baca, karena buku ini nanti akan banyak dengan pengalaman pribadi dari penulisnya, terutama kaitannya dengan bagaimana dia merubah kehidupannya lewat sebuah kata-kata. Mungkin itu yang bisa saya bahas di review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.